Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan saat ini, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang menciptakan dan yang telah memelihara hidup kami. Kami senantiasa datang mengucap syukur kepada kasih Tuhan yang telah menghantarkan dan menolong kami untuk beroleh kehidupan sampai saat ini. Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan yang kami imani dapat memimpin kami, dapat mengevaluasi kehidupan kami, dapat meneguhkan keyakinan kami kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong dan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita dari perjanjian lama Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian Jara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita saat ini yang mau kita gumulkan secara bersama-sama. Berharaplah kepada Tuhan meskipun menderita. Berharaplah kepada Tuhan meskipun menderita. Saudara-saudara, mungkin akan terasa sulit untuk kita kerjakan ketika kita di dalam pergumulan, penderitaan yang sangat menyusahkan hati kita. Ketika penderitaan pergumulan datang, kita yang menderita mengatakan kalau Tuhan akan melakukan sesuatu di balik penderitaan kita ini. Sangat sulit itu bisa terucap bagi orang-orang yang hidupnya di dalam masa kesusahan. Tetapi memang seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada rencana dan perjalanan hidup Tuhan dalam hidup kita, kita percaya. Kalau penderitaan itu, pergumulan itu, kesusahan itu merupakan bagian proses Tuhan untuk menuntun dan memimpin hidup kita ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi kalau kita memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, kita boleh melihat dan memandang sebuah penderitaan, sebuah kesusahan itu, kita berharap sesuatu yang baik Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Itulah yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Pemazmur melalui nyanyian Jara memperlihatkan bagaimana umat Allah yang merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat Allah pada saat itu. Mereka bebas dari tawanan
bangsa Babel. Mereka keluar, mereka bebas sebagai tawanan Babel, sehingga mereka tidak lagi hidup sebagai tawanan. Tentu Allah membuang mereka ke Babel bukan untuk menghanguskan mereka, tetapi untuk membakar mereka dengan maksud memurnikan mereka seperti emas. Jadi Tuhan tidak mau memusnahkan umat Allah masuk ke tawanan Babel, tetapi Tuhan ingin membentuk umat Allah lebih murni, lebih baik lagi seperti emas. Sehingga melihat perjalanan kehidupan umat Israel ini, di mana nyanyian Jara menggambarkan Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu melambangkan tempat Tuhan bersemayam, tempat Tuhan berada. Jadi umat Allah menyadari kalau itu semua perbuatan ajaib itu mereka naikkan sorak-sorai dan penuh sukacita. Mereka membayangkan itu seperti sebuah mimpi. Mereka bisa bebas keluar dari tawanan Babel. Dan ketika mereka kembali ke tempat mereka, tentu mereka punya pengharapan. Mereka berharap agar Tuhan memulihkan keadaan mereka. Apa yang menjadi pergumulan umat Allah pada saat itu? Mereka harus pulang dengan banyak pergumulan, membangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah, dan mereka akan diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang iri akan kemunculan mereka. Tetapi mereka percaya bagaimana Tuhan mempersiapkan dan membentuk mereka di masa-masa pahit yang harus mereka jalani. Di masa-masa sulit yang harus mereka jalani bersama. Mereka dapat bersuka cita karena kesulitan dan kepahitan itu mereka bebas dari tempat itu. Dan untuk memulai hidup yang baru ini, mereka berharap kalau Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tentu pengharapan yang dibalik penderitaan itu ada iman kepada Tuhan. Nyanyian Jara ini mempertegaskan, memperlihatkan orang yang menabur dengan air mata akan bersorak-sorai. Orang yang maju berjalan sambil menabur benih akan pulang dengan berkas-berkasnya. Itulah iman mereka kepada Tuhan. Ketika mereka berjalan, mereka berjuang, mereka akan menuai, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Tentu perjuangan mereka itu dibutuhkan banyak pengorbanan untuk mencapai keberhasilan yang Tuhan ingin kerjakan, yang Tuhan ingin berikan pencapaian kepada umat Allah pada saat itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama seperti halnya dengan kehidupan kita. Kita semua pernah mengalami masa-masa kepahitan, masa-masa kesulitan dan pergumulan. Tetapi kita pernah juga Tuhan menolong dan mengangkat kita, mengeluarkan kita dari masa-masa sulit itu. Kita harus bersyukur kalau kita dikala kita mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Dan ketika kita ingin berharap Tuhan memulihkan keadaan kita, berjuanglah. Berharaplah di balik perjuanganmu itu, perjuangan kita bersama itu, kalau kita akan menuai, kalau kita akan pulang dengan berkas-berkasnya.
kita menabur, kita akan bersorak-sorai. Kita menuai dengan benih. Kita pulang dengan berkas dan bersorak-sorai akan keberhasilan yang Tuhan sedang persiapkan ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan. Percayalah saudara-saudara, penderitaan itu adalah bagian hidup orang percaya. Tetapi belajarlah untuk berharap kepada Tuhan. Sesuatu yang baik Tuhan persiapkan untuk kita nikmati. Pandanglah sebuah penderitaan, kesulitan, dan kesusahan itu. Kalau Tuhan sesungguhnya sedang persiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti nyanyian Jara melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Ingat kalau Tuhan senantiasa boleh berikan anugerahnya kepada kita untuk memulihkan kita tahap demi tahap. Tidak ada perjuangan yang kita perjuangkan atau yang kita kerjakan pulang atau berakhir dengan sia-sia. Orang bijak mengatakan usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Buktikanlah, kerjakanlah, usahakanlah, upayakanlah dengan semaksimal mungkin. Dan di balik upayamu itu, di balik kerja kerasmu itu, berharaplah dalam kasih Tuhan, kalau Tuhan akan menolong hidup kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan kegagalan kita, memulihkan kehancuran kita, dan kita akan beroleh keberhasilan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di balik penderitaan, pergumulan, kesulitan yang sedang kami alami, Tuhan berikan harapan yang pasti bagi kami. Kalau Tuhan akan memulihkan kami ketika kami berharap kepada kasih Tuhan. Kami berjuang untuk bisa melakukan apa yang dapat Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Biarlah upaya dan perjuangan kami itu tidak sia-sia. Tuhan menolong kami, menguatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.